Halo, pemirsa TV Sumsel. Jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, Serasosana bersama Daeng. Kali ini saya berkomunikasi, bercerita agak sedikit suasana yang berbeda ya. Jadi saya ditemani dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Dr. Samsudin Ishak Surya Manggala SPUG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi pada hari ini suasana COVID-19 di Sumatera Selatan terutama juga di Kota Palembang masih bertaraf katanya di posisi zona merah. Dan boleh dikatakan posisi sekarang kan masyarakat menjadi kontroversi katanya adanya vaksinisasi COVID-19 yang notabene-nya ada yang mau, ada yang tidak. Tapi sebelum itu kita bahas, mungkin kita cita dulu deh. Katanya rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Siti Fatimah adalah salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Mungkin karena jarak kita cukup jauh, Pak Daeng. Boleh dibuka maskernya ya, Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Dan lebih daripada 1 meter ya, Pak ya? Oke. Terima kasih. Ini memang kita sebenarnya sudah ditunjuk pada awal pandemi ini masuk ke Indonesia di bulan Maret sebagai salah satu dari 5 rumah sakit rujukan di Sumatera Selatan. Dari SK Menteri Kesehatan pada waktu itu. Dan ya kita mesti bersiap karena pada waktu itu memang waktu itu bahkan belum masuk ke Sumatera Selatan COVID-19 ini, tetapi kita harus persiapkan diri karena memang salah satu dari amanah dari Menteri Kesehatan itu adalah mempersiapkan ruang isolasi. Ya. Oke. Nah, jadi dari posisi tahun kemarin ya, katanya banyak juga yang masuk menjadi pasien kita di sini. Bahkan katanya ada beberapa perawat kita itu terkena daripada COVID-19. Mungkin bisa diceritakan. Ya, memang data yang baru kita rekap di tahun 2020 itu setidaknya total baik pasien yang dirawat maupun yang akhirnya isolasi mandiri di luar itu sekitar 1.293 pasien. 1.293 cukup lumayan tinggi ya. Itu untuk seluruh yang terawat di sini ya, bukan untuk itu yang termasuk yang terawat di sini ya. Termasuk yang keluar. Kalau yang dirawat itu sekitar 290-an. 290-an. Dengan kondisi sekarang mungkin masih ada. Masih sampai saat ini terakhir masih ada sekitar 12 pasien dirawat. 12 pasien yang sudah. Artinya berapa persen yang bisa disembuhkan dan berapa persen yang mungkin tidak bisa disembuhkan lagi? Iya, dari total 1.293 tadi meninggal dunia 21 orang. Artinya memang sebagian besar pasien-pasien ini survive dan tidak sampai parah. Oh, artinya begini, kondisi COVID memang pada prinsipnya orang ngelihat di TV, ngelihat di medsos seolah-olah kayak momok yang sangat menakutkan yang artinya nggak bisa ketika kita sudah COVID langsung collab aja atau langsung COVID gitu aja ya. Tapi ternyata dengan kondisi apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, dari sekian banyak yang dirawat cuma sekian persen ya yang meninggal. Artinya meninggal itu pun bukan karena mengarah langsung COVID mungkin ya. Mungkin ada penyakit bawaan atau bagaimana? Jadi dari 21 itu yang memang memiliki komorbid atau penyakit pemberat itu sekitar 11 orang. Di 10 orang yang memang tidak punya riwayat, tapi bukan berarti tidak ada penyakit. Nah, mungkin pada saat itu karena kita memang belum punya data check up rutin tahunan, jadi kita tidak punya pembanding apakah memang selama tahun ini dia sehat-sehat saja mungkin secara tampilan luar, tetapi pada pemeriksaan yang tidak dilakukan rutin itu tidak ketemu. Nah, mungkin ada kiat-kiat mungkin dari rumah sakit kita terkait dengan masyarakat yang notabene yang katanya kalau kena COVID, woi bahaya lo, mungkin 14 hari, lewat 14 hari mungkin langsung COVID, langsung apa gitu ya. Tapi kalau secara letterlek penanganan pasien sembuh itu
katanya itu sebagian besar juga ada suges atau pola pikir yang berasal daripada pasien itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sehingga Iya, sepertinya kayaknya ada hal yang menarik nih yang perlu kita iya. gali. Jadi begini, saya manggilnya Mas atau Pak nih. Nah, kita udah biasa sersan daeng ya kan. Daeng aja Jadi nggak apa lebih enak. jadi gini, Daeng. Ada namanya nocebo, Deng. Ada namanya placebo. Kalau kita dulu di bidang medis ini kita misalnya kita mau ngetes obat nih. Jadi kita berikan 10 orang obat yang ada kandungannya, 10 orang yang tidak ada kandungannya placebo. Tapi kita bilang bahwa semuanya ada obatnya yang dia makan. Jadi orang itu akan tersuges bahwa saya ini makan obat nih. Nah, kita mau lihat sebenarnya obat yang kosong itu ada pengaruhnya juga atau enggak. Nah, itulah namanya placebo. Ada yang namanya nocebo. Nocebo ini kita menanamkan sesuatu yang negatif. Jadi kita bilang nih virusnya bahaya banget nih, kalau kena bisa langsung meninggal misalnya gitu, ke 20 orang. Sementara orang jadinya akhirnya berpikir, disugesti dia, oh beneran berbahaya nih jadinya nih. Nah itu yang maksud saya, harusnya dia bisa survive, tapi karena kita timbulkan sugesti negatif di mindsetnya dia akhirnya jadi beneran sakit dan beneran buruk. Betul. Nah, saya pikir kita harus bijak ya dalam saat ini dan harus jujur kalau menurut saya, walaupun mungkin kontroversial ini barangkali. Sebagian besar justru tidak meninggal kan begitu. Nah, itu yang konsep yang harus ditanamkan. Jadi kalau Anda kena COVID-19, Anda tuh sebagian besar punya peluang untuk tidak meninggal. Nah, itu kan akan menimbulkan sugesti bahwa oke, saya mungkin bagian dari yang mayoritas nih, bukan bagian dari yang minoritas. Itu, tapi bukan berarti COVID tidak ada dan tidak berbahaya. Artinya begini Pak Direktur, kalau kita boleh bicara, masyarakat tidak bisa juga kita katakan bahwasanya COVID tidak ada. Betul. Ya. Ketika pandemi flu dulu ya, dulu katanya ada pandemi apa lagi suspek flu burung gitu. Betul, ya kan. Nah, ternyata kan begitu pandemi itu ketemu vaksinnya, sehingga kita mampu untuk bisa beradaptasi ya dengan si COVID-19 itu tadi ya. Karena notabene virus itu tidak akan bisa dihapuskan, tapi kita hanya bisa mencegah ya, seperti apa yang dulu pernah pandemi flu biasa seperti influenza kalau dulu ya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan juga, Pak. Iya, jadi begini. Kalau penyakitnya hilang betul ya tentu tidak mungkin, karena dia bisa kena ke siapa saja dan kita nggak mungkin men-tracing sampai seluruh manusia di tracing, terus kalau yang positif benar-benar dihilangkan, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Makanya dari ilmu sendiri mengatakan terkendali, dia tidak bisa bilang hilang nol. Jadi ini mungkin mindset yang harus ditanamkan juga, bahwa yang harus kita lakukan bukan mencari angka zero, tapi yang harus kita lakukan, kita beradaptasi sehingga walaupun dia ada tetap di lingkungan kita, di kehidupan kita, kita terhindar dari perburukan atau sampai meninggal. Itu. Oke. Pak Pak Direktur ya, kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah memang ya kan sudah mengarah kepada pencegahan kerumunan, termasuk juga peribadatan ya kan. Mungkin tidak boleh dulu untuk sholat berjamaah atau beribadah ke gereja atau kemana lah ya kan, yang notabene mencegah kerumunan itu, termasuk juga terkait dengan sekolah ya kan yang mungkin diliburkan. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat, kenapa kok dari sekian dulu pasar itu tidak termasuk daripada klaster baru dalam penurunan COVID-19? Mungkin Pak Dokter atau Pak Direktur bisa menjelaskan sih, bagaimana sih kondisi yang sebenarnya? Iya, jadi tentu yang pasti kita harus pikirkan, ini kan pengambil kebijakan tentu tidak berpikir dari satu sisi saja, kesehatan. Pada pasar-pasar tradisional ini kan ada yang namanya begini Pak, kalau saya pegawai negeri, saya dapat gaji bulanan, mungkin Daeng show swasta, banyak show, ada pendapatan.
pedagang pasar kan harian pendapatannya tuh. Jadi artinya ada sisi yang harus kita lihat, yang tidak bisa serta-merta diratakan semua harus di stop dan dibatasi gitu. Nah itu yang mungkin ada pertimbangan di situ. Nah memang makanya 3M dipromosikan. Ada tempat cuci tangan, pakai masker, lalu ngomong tidak berdekatan. Nah itu kan salah satu metode-metode di mana kita masih bisa menyelamatkan yang mikro tadi, yang harian tadi, tetapi tidak mengabaikan bahwa virus ini ada begitu. Ya, jadi paling tidak bukan sentra sentra pasar tradisional itu bukan klaster baru. Sebenarnya sih kita sama lah kayak tadi mungkin dibilang ada orang yang banyak merokok tapi penyakitnya ada nggak? Tetap ada, tapi berapa persen yang ke rumah sakit, berapa persen yang langsung meninggal seperti itu ya. Artinya tetap menjaga COVID-19 ini tetap ada, tetapi kita tetap melakukan protokol kesehatan seperti itu tadi ya. Nah, kembali kita terkait dengan vaksinisasi yang kita dengar ya di masyarakat bahwasanya pemerintah sudah menyampaikan ke klaster pertama atau gelombang pertama itu adalah pihak kesehatan atau pegawai kesehatan. Nah, di rumah sakit ini katanya sudah hampir 100% pegawai kita itu sudah divaksinisasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, jadi Daeng kita punya 577 pegawai di rumah sakit ini. Nah dari 577 tentu kita mengikuti panduan, salah satunya adalah kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Jadi kita saring lagi bagi yang umurnya misalnya 59 ke atas, walaupun pasti jarang karena di tempat pemerintahan tentu usianya usia produksi kan, reproduksi gitu ya. Tapi ada yang tekanan darah tinggi, ada yang punya penyakit bawaan, ada yang sedang hamil, itu kita eksklusi. Lalu akan muncullah sekitar 300-an orang yang layak vaksin. Dan alhamdulillah saat ini kita mendekati angka itu 100% untuk sudah dilakukan vaksinisasi kepada orang-orang yang sudah memenuhi kriteria inklusi. Jadi nggak serta-merta semua orang wah divaksin semua, nggak ada filter-filternya yang harus dilewati. Nah mungkin dari gelombang pertama ini kan mungkin itu tadi ya, yang kedua mungkin katanya pejabat publik dan yang dalam arti kata pejabat yang memang langsung bersentuhan kepada masyarakat ya, dan ada lagi katanya juga masyarakat yang rentan terhadap serangan COVID-19. Nah mungkin itu yang yang perlu nah tapi yang perlu jadi pertanyaan masyarakat yang terjadi kontroversi, apa benar sih vaksin yang dibeli dari Cina ya kan, itu memang mampu untuk menjadi kekebalan tubuh ketika ada serangan COVID-19, atau mungkin ya itu tadi ada yang kejang-kejang, yang ada yang mau dikit kolep. Nah mungkin bisa dijelaskan lah sebagai tenaga medis juga Pak Dokter bisa menyampaikan kepada masyarakat biar masyarakat juga nyaman, biar masyarakat juga siap dalam menghadapi vaksinisasi yang nanti akan disampaikan pemerintah. Ya, jadi memang pemerintah data membuktikan bahwa pada suntikan pertama yang diberikan efektivitasnya adalah 65%. Nah, vaksin kita ini kan terbagi menjadi 2 dosis. Artinya setiap orang akan mendapatkan 2 suntikan. Betul. Ketika suntikannya sudah lengkap 2 suntikan, maka efektivitasnya menjadi 97%. Itu artinya kemungkinan dia untuk menimbulkan atau memicu reaksi antibodi di dalam darah seseorang itu, sehingga nanti pada saat dia misalnya harus berhadapan dengan virus COVID-19 itu sudah ada proteksinya. Jadi ibaratnya begini Pak, jadi saya panggil Pak nih ya. Jadi ibaratnya begini, kita ada ancaman dari luar, kita buat tentara, nah kita latih tentara ini. Nah tentu kita latih dengan yang bakal jadi potensi ancaman. Makanya vaksin itu kan salah satunya adalah virus yang bisa mati atau virus yang dilemahkan, sehingga tubuh kita beradaptasi dengan calon musuhnya ini. Nah tentaranya sudah ada, kan banyak yang nanya apakah kalau divaksin
pasti nggak mungkin kena COVID. Nggak juga, bisa kena tetap COVID, tapi at least saat ini tentara Anda sudah siap pada saat COVID itu masuk. Iya, 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 iya. Tergantung daripada kondisi imun juga ternyata Betul, ya. betul sekali. Kalau memang biarpun divaksin tapi imunnya menurun juga Ya, tetap tetap juga betul. ya masih Iya, ini ya. Oh ya artinya itu tadi biar mau tidak mau ini adalah semacam tindakan pemerintah yang tepat betul metode. untuk menangkal Ya, ya ya, kan ya, ya. pengurangan daripada penyebaran COVID-19 ya. Betul. Dan juga paling tidak kalau kita lihat mungkin pemerintah itu membuat suges lah kepada Betul. masyarakat. Udahlah nggak usah kita bukan menyepelekan daripada COVID Betul, ya. betul. Tapi paling tidak ketika Anda kena COVID ya Betul. kan, yakinlah insya Allah Anda masih bisa disembuhkan Iya. kan seperti itu ya. Anda masuk yang mayoritas. Anda masuk mayoritas bukan Sembuh. minoritas seperti apa yang sudah disampaikan Betul, tadi ya. betul. Karena di sini aja dari sekian ribu cuma 25 orang yang meninggal ya kan. Jadi Mang Cek Bicek sanak dulur, jadi tetaplah semangat Ya, betul. ketika berinteraksi, gunakan protokol kesehatan, Ya. pakai masker, jaga jarak ya kan, Betul. cuci tangan. Kalau itu pun terjadi tetap semangat, tidak usah terpikir nian ini ada corona atau tidak ya kan. Betul. Tetaplah bekerja seperti biasa ya kan. Ya. Hiduplah seperti biasa, cuman tetap jaga protokol Betul, kesehatan itu. betul. Ya, ya. Nah, mungkin Pak Direktur ada ini lagi ketika nanti nih ada Mang Cek Bicek kita nih Ya, ya. yang mungkin aku nih sakit, kira-kira aku nak berobat kemana? Katanya dengar-dengar kalau aku dapat kena COVID ini aku tidak terjangkau oleh BPJS Kesehatan. Terus kaki aku besar bayarannya Iya, karena di luar iya, daripada iya, ini kan iya. cukup besar, lumayan Iya. besar. Harus masuk ke ruang isolasi, harus Betul. menggunakan infus yang sangat luar biasa. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskanlah sebagai direktur Iya. Bapak bisa menjelaskan. Jadi artinya begini, nanti pada saat misalnya ada rekan-rekan kita yang terkena COVID-19, saya sarankan periksakanlah ke fasilitas kesehatan, salah satunya rumah sakit. Dan rumah sakit kami juga siap kalau misalnya rekan-rekan ada yang periksa mungkin di bandara atau ketemu pada saat ada swab massal barangkali positif, boleh periksa. Nanti akan kita klasifikasikan sebagai yang bergejala atau tidak bergejala. Bagi yang tidak bergejala, artinya teman-teman termasuk kategori yang bisa isolasi mandiri, artinya di rumah, gunakan protokol kesehatan, batasi interaksi yang terlalu intens barangkali tanpa menggunakan proteksi masker. Nah, kalau memang teman-teman bergejala, teman-teman bisa dirawat. Dan pemerintah kita alhamdulillah sudah menyiapkan, artinya teman-teman tidak akan di-charge biaya pada saat dirawat atau misalnya selama perawatan tidak di-charge biaya. Tapi memang konsekuensinya adalah diisolasinya di rumah sakit. Gitu. Oke, jadi Mang Cek Becek jangan rasa takut lagi ya. Kalau cak-caknya itu tidak lemak-lemak, bersin-bersin, Yes, atau betul, gejala betul. itu langsunglah daripada kaget menyebar ke anggota keluarga yang lain. Ya, Jadi tidak apa-apa nak ke rumah sakit Siti Fatimah jadi, rumah sakit pemerintah yang lain juga jadi ya kan. Nah, syukur-syukur tidak terkena. Ya. Ya. Nah, terkait dengan vaksinasi tadi masyarakat katanya ada yang nak bayar, ada yang gratis. Mungkin ada sedikit bocoran lah karena kan ini kan Ya, ke masyarakat ya. kan belum ya kan. Betul. Mungkin periode gelombang ketiga atau mungkin gelombang keempat Betul, ya kan. betul. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit saja vaksinasi yang akan disampaikan masyarakat itu gratis atau harus bayar. Oke. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menjelaskan bahwa sudah dipersiapkan dosis untuk hampir seluruh masyarakat Indonesia. Artinya memang sudah dijadwalkan, memang pemberian ini kan bertahap. Jadi 15 bulan sebenarnya, walaupun Pak Presiden menyatakan coba dipres 1 tahun. Nah, memang ada wacana dari dunia usaha pada waktu itu. Gimana kalau karyawannya kami beli saja vaksinnya, gitu. Tapi wacana ini Pak Presiden mengingatkan bahwa perusahaan boleh membelinya, tapi ke karyawannya harus tetap gratis. Jadi itu biaya-biaya perusahaan. Jadi jangan sampai terjadi di-charge begitu untuk vaksin ini, karena vaksin ini memang sudah dianggarkan pemerintah pusat. Dan saya pikir kita harus mendukung kalau misalnya ya kita sabar dalam mengantri tahapan-tahapan itu. Misalnya tahapan 1 nakes dulu, tahapan kedua tadi pelayanan publik.
Nah, jadi Mang Cek Bice ya, tadi udah dijawab bahwasanya untuk vaksinasi itu diperkirakan mudah-mudahan gratis Ya, ya kan, karena pemerintah sudah menyediakan hampir seluruh masyarakat Indonesia itu wajib ya, untuk divaksinasi. Nah, vaksinasi ini intinya untuk meningkatkan daripada kekebalan di ya, luar ya kan, jangan sampai ada serangan daripada COVID-19. Tapi meskipun sudah divaksin, ya hati-hati betul. kalau ke tubuh tidak sehat, kira-kira imun rendah Masih masih rendah, juga masih kena. bisa kan? Nah, yang kena jangan kecil hati. Ya, itu yang Yang paling penting. kena itu tetap bisa disembuhkan. Nah, buktinya Nah, baik dari rumah sakit ini dari ribuan pasien cuman 25 uang yang meninggal dunia. Itu pun karena ada penyakit bawaan. ya, Jadi tetap semangat. Yang nonton ini mungkin ada pasien COVID juga, tetap semangat ya. ya. Kami di luar-luar ini juga tetap mendoakan ya, Betul. Pak dokternya. Pasti Anda akan sembuh dengan keyakinan Yes. pola pikir bahwasanya COVID ini bisa disembuhkan. Ya, betul. Bisa disembuhkan dan bisa disembuhkan. Bisa. Saya rasa terima kasih Terima kasih. Pak Dokter sudah wawancara dengan kami terkait dengan kontroversi Ya, yang mungkin ya, ya. terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini diterima oleh masyarakat Ya, dengan semoga baik. bisa Semoga dipahami. bisa merubah mindset Betul, masyarakat betul. atas kegelisahan, kegalauan kondisi COVID ini, Iya, ya benar, kan? Pak, benar. Jadi COVID ini intinya itu bukanlah momok yang Betul. notabene penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Bukan. tapi COVID ini memang ada Betul. dan insya Allah bisa disembuhkan. Iya. Ya. Oke, kita ketemu lagi. Cek. Sesi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita istirahat dulu, kita dulu. Itu